Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arjuna, NIM D1A1211028. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Sila ke-1. Masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama yang hidup di Indonesia. Sila kedua, kemanjuran konsepsi internasionalisme yang berwawasan kemanusiaan yang adil dan beradab menemukan ruang pembuktiannya segera setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna menunjukkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Sila keempat, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Sila kelima, sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life yang terdapat dalam agama, adat, istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Noto Nagoro merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. 3. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang PPKI dan Kuliah Umum Soekarno antara tahun 1998 dan 1999 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mengemuka ketika Soekarno mengantarkan konsep filosofis Grundlag, dasar filsafat negara, artinya kedudukan Pancasila ditetapkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa di Indonesia. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang sumber filsafat. Sumber historis Pancasila sebagai sumber filsafat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.